Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS Video di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang bagaimana perencanaan retaining wall. Jadi pada video kali ini kita akan membagikan informasi bagaimana sih cara untuk merencanakan retaining wall atau dinding penahan tanah itu. Jadi sesuai dengan channel ini bertujuan untuk merangkum materi-materi teknik sipil agar lebih mudah dipahami. Kali ini kita akan merangkum bagaimana cara mudah untuk merencanakan dinding penahan tanah. Ini ada contoh kasus seperti ini. Nah, jadi sebelumnya saya berharap video kali ini itu bermanfaat bagi saudara RTS dan rekan-rekan RTS. Jadi video-video yang saya buat, saya berharap bisa bermanfaat baik bagi saya maupun bagi rekan-rekan. Jadi di sini kita belajar bersama dan mencari manfaat bersama, karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kita langsung saja untuk rencanakan suatu struktur dinding penahan dari batu kali dengan pembebanan dan profil lapisan tanah yang bervariasi dengan adanya muka air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kita disuruh merencanakan yang aman terhadap stabilitas geser, stabilitas guling, dan stabilitas daya dukung tanah. Dan diketahui untuk kasus ini, diketahui untuk beras jenis pasangan batu kali adalah 22 kN per meter. Jadi nanti kita akan merencanakan suatu struktur dinding penahan tanah dari batu kali. Nah, ini adalah contoh dari lapisan profil tanah. Di sini ada ki atau beban merata sebesar 20 ton per meter. Kemudian pada H1 di sini ada 1,7 meter, di mana H1 ini ada gamma 1 yaitu 18 kN per meter. Kemudian ada sudut geser dalam, di sini diketahui 30 derajat. Kemudian ada kohesi 1, kohesi di sini adalah 0 kN per meter. Ini adalah muka air tanah. Kemudian pada kedalaman H2 di sini adalah gamma 2 adalah 18 kN per meter. Kemudian ada sudut geser dalam 2, di sini ada 30 derajat dan kohesi 2 adalah 0 kN per meter. Kemudian ada H3, di sini H3 adalah 2,5 meter. Nah, untuk gamma 3 diketahui 20 kN per meter. Sudut geser dalam 3 ini ada 30 derajat dan kohesi 3 adalah 10 kN per meter. Nah, itulah dari data-data yang nanti kita analisis bersama. Nah, bagaimana caranya? Jadi nanti yang pertama langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nanti rekan-rekan saudara RTS pertama adalah memperkirakan dimensi untuk desain. Jadi nanti kita memperkirakan dimensi-dimensi untuk desainnya, yaitu ada D dan B. Nah, D ini adalah tebal plat ujung tembok penahan. Jadi ini adalah tebalnya dari plat ujung tembok penahan. Nah, untuk D ini nanti syaratnya itu nanti kita trial error atau kita rencanakan dari syaratnya yaitu 0,12 sampai 0,17 dari H. Kemudian untuk B ini adalah lebar plat lantai tembok penahan. Jadi ini adalah lebar dari plat lantai untuk tembok penahannya. Itu syaratnya nanti adalah 0,5 H sampai 0,7 H. Nah, setelah kita merencanakan untuk B dan D, setelah kita trial error, langkah selanjutnya yaitu kita nanti akan menghitung berat sendiri, di mana berat sendirinya ini adalah beban vertikal atau W dari tembok, tanah, dan beban di atasnya. Tadi ada beban merata ya. Nah, nanti ada W1, kemudian ada W2 akibat ini. Kemudian W3, kemudian ada W4, kemudian ada Q dari beban merata tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah itu yaitu kita menghitung momen akibat gaya vertikal terhadap ujung kaki dinding tembok.
Jadi nanti kita mencari untuk momen akibat gaya vertikal yang sudah kita cari tadi. Jadi momen itu rumusnya nanti berat W kali jarak. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk sigma momen vertikal dan sigma vertikalnya untuk berat. Nah, setelah itu kita menghitung tekanan ke samping akibat tanah. Jadi ini nanti kita menghitung tekanan ke samping akibat tanah. Nanti ada P aktif dan P pasif dan beban di atasnya. Nah, rumusnya ini kita bisa lihat di samping saudara RTS ini. Rumusnya seperti ini. Untuk KA sama dengan tan kuadrat kali 45 min. Ini simbol dari sudut geser ya. Ini per 2. Nah, untuk KP ini rumusnya untuk koefisien pasif ini tan kuadrat kali 45 ditambah sudut geser dalam bagi 2. Nah, ini apabila akibat tanah nanti kita mencari untuk P aktif dan P pasif, itu rumusnya seperti ini. Jadi 0,5 kali gamma kali T kali H kuadrat kali koefisien aktif min 2 kali kohesi kali H kali akar dari KA. Kemudian kalau PP jadi yang pasif itu rumusnya adalah 0,5 kali gamma kali T, gamma T maksudnya ini, kali H kuadrat kali KP koefisien pasif plus 2 kali kohesi kali H kali akar KP. Nah, setelah kita cari ini, kemudian akibat beban di atas. Jadi akibat beban ini itu rumusnya PA sama dengan P kali H kali KA. Nah, jadi begitu ya. Nanti kita akan menghitung dari tekanan ke samping akibat tanah dan beban di atasnya. Setelah itu, kita hitung momen akibat gaya horizontal aktif terhadap ujung kaki dinding tembok. Jadi akibat gaya horizontalnya aktif pun kita nanti mencari. Jadi nanti tekanan aktif atau PA yang sudah kita hitung tadi di depan, kita kalikan dengan jarak. Nah, itulah momen. Nah, setelah itu kita menghitung yang pasif. Langkahnya itu sama untuk mencari momen akibat gaya horizontal pasif. Itu nanti tekanan aktif yang PP tadi kita kalikan dengan jaraknya. Nah, itu ketemu untuk momen dari akibat gaya horizontal pasif. Nah, setelah itu kita sudah mencari semua untuk sigma horizontal, kemudian sigma momen horizontal total kita hitung, dan kita nanti menentukan untuk hitung stabilitas terhadap guling. Nah, sesuai dengan contoh kasus yang kita tadi rencanakan, tadi suruh aman untuk stabilitas terhadap guling dan stabilitas terhadap geser. Jadi untuk stabilitas terhadap guling itu nanti rumusnya adalah FGL sama dengan sigma momen vertikal per sigma momen horizontal total itu harus lebih besar sama dengan 1,5. Jadi dia untuk faktor dari hitungan stabilitas terhadap guling ini dia harus lebih besar dari 1,5. Dan untuk hitung stabilitas terhadap geser, rumusnya adalah FGS sama dengan sigma V kali tan dari sudut geser dalam ditambah B kali C ini kohesi per sigma horizontal itu lebih besar sama dengan 1,5. Nah, setelah itu kita menghitung stabilitas keamanan terhadap daya dukung tanah dasar. Jadi nanti setelah kita mencari gaya guling, gaya geser, kemudian kita menghitung untuk stabilitas terhadap daya dukung tanah dasar. Nah, rumusnya di sini adalah E sama dengan B per 2 min sigma MV min sigma momen horizontal total per sigma V. Nah, ini untuk E itu dia harus lebih kecil daripada B per 6. Jadi B yang kita rencanakan tadi bagi 6 itu dia harus lebih besar daripada E. Nah, selanjutnya untuk Q ujung atau tumit itu rumusnya adalah sigma V dibagi B kali 1 plus minus 6 kali E per B. Nah, untuk daya dukung tanah atau Q
itu rumusnya C kali NC kali FCD kali FCI ditambah gamma kali D kali NQ kali FQD kali FQI ditambah setengah dari gamma kali B min 2E. Ini tadi adalah stabilitas keamanan terhadap D dukung, kemudian N gamma kali F gamma D kali F gamma I. Nah, ini nanti untuk mencari Q itu nanti ada datanya. Nah, untuk menghitung faktor keamanan terhadap D dukung, nah ini adalah rumusnya seperti ini. Nanti kita analisis dengan rumus seperti ini di video selanjutnya. Jadi nanti ada part keduanya, dan ini langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ini juga masih hitung faktor keamanan terhadap D dukung. Jadi lanjutannya untuk faktor keamanan Q per Q2-MID ini yang maksimal itu harus lebih besar daripada 3. Jadi faktor keamanannya dia harus lebih besar sama dengan 3. Nah, ini ada faktor-faktor dukung Hansen 1961 dan Vesic. Jadi nanti untuk Q tadi rumusnya kita mengambil data dari sini. Nah, kita lihat dari ini sudut geser dalamnya tadi di soal direncanakan misalkan 30. Nanti kita cari yang 30. Jadi nanti kita mengambil yang data ini. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti kita bisa bahas pada video lanjutan di part kedua. Jadi semoga video kali ini itu bermanfaat, dan mohon tunggu untuk video yang kedua untuk pembahasan dari perencanaan untuk retaining wall atau dinding penahan tanah. Nah, ini contohnya kita tadi merencanakan menggunakan dinding penahan tanah dengan batu kali. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, untuk saran dan kritiknya agar membangun, kita terbuka di RTS video agar kita saling belajar bersama seperti itu ya. Jadi, terima kasih untuk kesempatannya kali ini, dan wassalamualaikum. Salam sipil.